Kalau lihat dari dananya tentu saja tadinya targetnya adalah dana repatriasi dan dana yang dari luar itu kembali ke Indonesia jauh lebih banyak. Tapi tidak terlalu menggembirakan karena masih lebih sedikit. Yang banyak adalah justru pengumuman dana dari dalam negeri banyak sekali dan justru mendapatkan pemasukan negara dari dalam negeri lebih besar begitu ya, hampir lebih dari 90 triliun. Saya kira memang syaratnya untuk tax amnesty yang pertama IOL itu automatic exchange information terjadi, tetapi nyatanya tidak semua negara mau memberikan data dan informasi yang cukup lengkap sehingga itu menjadi dasar yang untuk pertukaran data termasuk bagaimana mereka mengembalikan dana ke Indonesia. Yang kedua adalah masing-masing negara memang belum sepakat sebenarnya ya untuk rela bahwa dana yang disimpan di negara di luar negeri itu mau berpindah ke Indonesia. Tetapi memang dilalah bahwa ini justru dimanfaatkan dana-dana yang belum terlaporkan dalam kekayaan masing-masing orang pribadi itu justru justru jauh lebih banyak. Nah, fenomena ini yang saya kira menjadi catatan bahwa sistem perpajakan kita di dalam negeri khususnya belum mampu menangkap kekayaan-kekayaan yang dimiliki orang maupun orang pribadi maupun badan itu ditangkap oleh sistem perpajakan. Masih terdapat banyak kelemahan dalam sistem perpajakan kita yang saya kira dengan dibuktikan dengan tax amnesty pertama itu menunjukkan memang masih banyak PR lah atau masih banyak yang harus dilakukan begitu. Baik, artinya sebenarnya tanpa tax amnesty jilid 2 ini harusnya ada sistem yang diperbaharui juga untuk bisa menjaring wajib pajak yang berada di dalam negeri. Betul, seharusnya memang tanpa ada tax amnesty jilid 2 harusnya memang sudah tertangkap banyak hal katakanlah wajib pajak yang memiliki rekening jumbo atau rekening besar itu masuk ke dalam sistem perpajakan kita sehingga ini bisa menjadi jalan menambal kekurangan perpajakan kita di tengah pandemi. Karena kalau kita lihat justru di tengah pandemi laporan dari LPS orang yang punya penghasilan ya atau tabungan di atas 5 miliar itu meningkat cukup tajam, sementara tabungan yang di bawah 5 miliar itu menurun. Bahkan masyarakat yang memiliki tabungan di bawah 100 juta, rata-rata mereka hanya punya tabungan 2 sampai 3 juta, itu menurun cukup drastis. Artinya terjadi kesenjangan pada saat pandemi bahwa yang kaya semakin kaya, yang menengah ke bawah justru semakin jatuh. Nah, artinya bahwa memang ada hal yang kurang pas ketika dan ini saling meniadakan bahwa ketika pemerintah menerapkan pajak progresif katakanlah 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar, namun di sisi lain pada saat yang sama pemerintah juga menerapkan tax amnesty yang tentu saja banyak punya peluang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya tabungan ataupun harta di atas 5 miliar begitu. Dan saya kira ini satu hal yang kontradiktif atau bahkan saling meniadakan begitu. Meskipun mungkin bisa saja efektivitasnya tidak terlalu bagus karena skema penawaran yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama skemanya ini harus masuk ke SBN dan sebagainya. Yang kedua tarifnya lebih tinggi daripada yang pertama begitu. Nah, jadi ini yang saya kira menjadi dilema ataupun menjadi tantangan apabila tax amnesty diberlakukan. Yang kedua juga urgensitasnya saya kira menjadi poin penting karena kalau kita lihat tax amnesty itu diberlakukan ketika dalam periode yang cukup lama banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau memang katakanlah tidak terdata bahkan yang di luar negeri. Jadi punya cukup waktu yang lama. Kalau ini kan baru kemarin 2016, 2017 dan 2018 data terkumpul dan kita ingin memperlakukan kembali di tahun 2022 ini. Dan tentu saja ini akan menjadi satu pertanda bahwa memunculkan tingkat kepatuhan pajak yang semakin rendah karena orang akan berharap-harap mereka akan mengumpulkan dana dalam kurun waktu 4-5 tahun mendatang akan ada tax amnesty lagi, akan ada tax amnesty lagi. Padahal pada periode itu kepatuhan wajib sangat diperlukan. Jadinya dengan tax amnesty yang dilakukan 2022 justru akan menurunkan minat orang membayar pajak dengan tingkat kepatuhan yang cukup baik begitu. Jadi menjadi disincentive policy yang cukup besar begitu.